Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada materi, Bapak akan berkenalan dulu ya, dengan kalian. Bapak memegang sebagai guru bidang studi IPS kelas 8, yaitu kelas 8A, B, C, dan D, itu 4 kelas itu. Nama Bapak supaya diketahui oleh kalian itu, perkenalkan diri, Bapak Dadan Waridan, itu sebagai guru IPS kelas 8 ya, kelas A, B, C, D, itu 4 kelas. Nah itu. Baiklah, kita akan langsung saja pada materi ya. Sehubungan ya proses pembelajaran kita itu ya kena gangguan-gangguan, tapi suatu kewajiban tetap kita itu harus belajar dan menuntut ilmu ya itu. Untuk itu Bapak akan menjelaskan materi kelas 8, yaitu bab 1, menyangkut tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN itu ya, ASEAN. Jadi kembali lagi, satu kali lagi, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Materinya itu kita itu menyangkut tentang negara-negara ASEAN, supaya ada gambarannya tahu kita itu wilayah ASEAN. Karena ASEAN itu ya suatu wilayah berada di Asia Tenggara itu ya, Asia Tenggara. Bapak akan tunjukkan dulu tentang wilayah atau peta wilayah negara ASEAN. Kamu ketahui ya, ini adalah peta ya, peta Asia Tenggara ya, atau juga disebut dengan ASEAN. Perbatasannya itu dari sebelah barat, yaitu di sini ada sebuah negara yang paling barat, namanya negara Birma, namanya itu Birma. Sebelah baratnya itu dengan ibu kotanya Rangon itu, dan sebelah timurnya yaitu dengan Papua, yaitu ini daerah ini, Pulau Papua, dan sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatannya perbatasan Samudra Hindia, dan diapit juga oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi wilayah ASEAN itu kalau Bapak tunjukkan wilayahnya itu seperti ini ya. Nah, ya ada titik-titik ini. Inilah ASEAN. Ya. Anggotanya negara mana saja itu yang termasuk ya ASEAN itu? Pertama adalah Indonesia ya, dengan ibu kotanya adalah Jakarta. Nah itu Indonesia, ini wilayahnya, wilayah negara kita sebagai daerah negara Asia Tenggara atau ASEAN ini itu Indonesia. Lalu yang keduanya yang termasuk negara ASEAN itu yaitu Singapura ya. Ini Singapura dengan ibu kotanya tetap Singapura, sebuah negara yang kecil sini itu. Singapura yang tetangga dengan kita itu. Terus ada Brunei dari Darussalam itu ya, Brunei Darussalam ada di wilayah Kalimantan Utara. Nah itu Brunei, sini Brunei ya.
dan sebelah katanya adalah Timor Leste, itu Timor yang dulu itu masuk wilayah negara kita itu. Nah, itu ASEAN. Terus apalagi negara-negara ASEAN itu atau Asia Tenggara? Indonesia, Singapura, Brunei, Timor Leste, terus ya sini adalah Malaysia, daerah Malaysia, terus negara Thailand dengan ibu kotanya Bangkok, dari Burma dengan ibu kotanya Rangon, Laos, ya Kamboja, dan ya Filipina ini ada di wilayah perairan itu, atau bisa juga disebut negara maritim, ya itu karena berada wilayah itu di daerah perairan. Yang termasuk daerah perairan itu yaitu terutama yaitu Indonesia. Maka Indonesia itu sebagai negara maritim karena wilayahnya itu ya antara daratan atau kepulauan dan juga lautan gitu. Jadi wilayah ASEAN itu secara geografisnya itu diapit oleh dua benua, Asia sebelah utaranya ya dan Australia, itu negara ASEAN itu, dan diapit juga oleh dua samudra besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ini wilayah ASEAN itu ya. Dan Indonesia posisinya itu ya ada pada posisi dua belahan ya, utara dan selatan ya, karena ya ASEAN itu secara mayoritas berada di posisi wilayah beriklim tropis. Tahu nggak tropis itu? Atau daerah panas itu ya. Semakin ke atas semakin dingin juga sampai ke kutub utara dan juga ke selatannya. Maka disebut istilah di dalam suatu garis astronomis itu ya, kita itu ya ada garis bujur barat dan ada garis lintang. Garis bujur barat dan garis lintang itu ya, yang membelah antara barat dan timur itu adalah garis bujur. Yang membelah antara utara dan selatan adalah garis lintang. Apa fungsinya dari garis bujur itu? Ya, fungsi dari garis bujur itu yaitu untuk membedakan perbedaan waktu di muka bumi gitu. Ya. Karena ya 1 derajat itu di dalam koordinat itu sama saja 1 derajat itu sama dengan 100 kilometer. Jadi bisa dihitung kalau keliling bumi itu 360 dikali 100 11 km bisa dihitung itu. Nah itu keliling bumi itu disebut dengan garis bujur. Fungsinya untuk membedakan waktu. Terus ada garis lintang yang membelah antara utara dan selatan. Nah tengah-tengahnya itu disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa, namanya itu ekuator. Ada fungsinya itu. Kalau garis lintang itu yang membedakan tentang iklim, dari iklim daerah panas khatulistiwa itu 0 derajat sampai ke 90 derajat ke selatan atau ke utara, itu semakin dingin. Nah, itu untuk membedakan musim istilahnya. Iklim bukan musim, iklim ya. Itu iklim panas sampai ke iklim dingin baik ke utara maupun ke selatan. Nah, untuk lebih jelasnya tinggal lihat kalian itu LKS-nya ya tentang negara-negara ASEAN. Di halaman ketiga itu di LKS, di sana ada sebuah letak geografis negara-negara ASEAN, atau yang dimaksud dengan negara ASEAN itu berada di wilayah negara-negara Asia Tenggara. Jadi benua Asia itu dibagi beberapa wilayah. Ada wilayah Asia Barat,
ada wilayah Asia Selatan, ada wilayah Asia Tenggara, dan ada wilayah Asia Timur. Yang kita bahas itu adalah Asia Tenggara, atau disebut dengan ada sebuah organisasinya itu namanya ASEAN gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya batas-batasnya itu ya tadi sudah dijelaskan. Ya, sebelah utara itu perbatasan langsung ASEAN itu dengan Samudra Pasifik, dan selatannya itu Samudra Hindia. Jadi itu. Dan juga batas-batas lainnya, batas sebelah utara adalah dengan yaitu wilayah negara Tiongkok. Nah itu ya. Ini wilayah ASEAN, tapi nanti berbatasan langsung dari sini adalah negara Tiongkok atau Republik Rakyat Cina gitu ya. Besar itu wilayahnya itu di daerah daratan Asia itu ya. Dan ke sebelah selatannya perbatasan ASEAN itu dengan benua Australia sebelah tenggara dari wilayah negara kita itu. Terus sebelah baratnya itu perbatasan langsung dengan Asia Selatan, yaitu India, Bangladesh, Pakistan, dan yang lainnya. Dan ke timurnya itu perbatasan dengan negara-negara Asia Timur, yaitu Taiwan. Daerah Taiwan, di sini ada Taiwan, terus ada RRC, ada Jepang, dan ada Korea Selatan dan Korea Utara. Itu termasuk wilayah Asia Timur namanya itu. Nah itu untuk mengenali secara geografisnya suatu wilayah di permukaan bumi kita itu ya. Ya, kita teruskan ya tentang letak ya baik secara astronomis maupun secara geografis itu. Di dalam LKS mendapatkan suatu data tentang letak secara letak astronomisnya wilayah ASEAN itu. Ya, diibaratkan ASEAN itu ada di sebelah sini gini ya. Nah ini adalah ASEAN di globe istilahnya itu. ASEAN itu ASEAN atau Asia Tenggara ya, Asia Tenggara itu. Jadi wilayahnya itu kita itu ya secara astronomisnya itu berada pada posisi 90 ya 93. Nah ini 93 derajat sampai ini 141 derajat bujur timur itu. Dari mana Pak katanya itu 0 derajatnya kalau tentang masalah garis bujur itu? Yaitu 0 derajatnya itu ada sebuah kota di Inggris namanya Greenwich, itu 0 derajat. Nah itu kalau ke sana ya disebut dengan garis bujur timur, kalau di sini ke barat disebut dengan garis bujur barat ya, itu karena kita itu ada di sebelah timur dari Greenwich, dari Inggris itu ya. Nah itu berarti kita itu berada di posisi garis bujur timur. Artinya itu berapa? Ini 93, ini 93. Nah, batasnya itu dari mana 93 itu paling tinggi? Yaitu ada di wilayah negara apa itu Birma itu ya, di posisi di negara Birma itu ya, daerah Birma. Nah ini daerah Birma, di sini ada Birma ya. Nah itu, dan paling sebelah timurnya itu garis bujur timur itu diakhiri dengan 141 itu ada di daerah Papua atau di kota Merauke di wilayah negara kita itu. Inilah yang dimaksud dengan istilah garis bujur ya tentang ya wilayah ASEAN. Bagaimana lebarnya itu wilayah ASEAN itu? Berarti lebar itu yang membelah antara utara dan selatan disebut dengan garis lintang itu. Berapa itu? Ya 26 derajat lintang utara, berarti ada negara yang paling apa itu utara, yaitu wilayah mana itu? Utara itu di sini yang paling
utaranya itu ada di posisi negara Birma juga, itu perbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok itu ya. Nah, itu ke selatannya itu paling selatan adalah wilayah negara kita atau disebut dengan wilayah Kepulauan Raut namanya di Indonesia sebelah selatan itu ya. Maka di sini ada 26 ya, paling ya utaranya 26 derajat lintang utara itu lewat sampai pada 11 derajat lintang selatan wilayah negara kita itu selatan. Nah itulah letak wilayah secara astronomis wilayah negara Asia Tenggara atau ASEAN itu namanya itu. Secara geografisnya sudah kita jelaskan tadi, yaitu perbatasan tentang wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah ASEAN itu. Sebelah baratnya itu dengan India, sebelah utaranya dengan Tiongkok, terus timur lautnya itu dengan apa itu Samudra Pasifik, tenggaranya itu langsung berbatasan dengan Australia, dan sebelah selatannya Samudra Pasifik ya. Bagaimana artinya yang dimaksud dengan garis bujur itu? Artinya garis bujur yang mempunyai fungsi untuk membedakan waktu, itu namanya itu. Kalau garis lintang itu membedakan ya tentang iklim ya, karena di sini ada di posisi ASEAN itu ada tengah-tengah antara belahan utara dan selatan termasuk Indonesia gitu. Maka wilayah kita itu atau ASEAN itu beriklim tropis itu iklimnya itu ya. Semakin ke utara ya semakin dingin sampai ke kutub, dan juga ke sebelah selatannya kutub selatan itu ya, semakin ke selatan semakin dingin sampai ke kutub selatan. Nah, itu garis lintangnya itu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kalian boleh dipelajari tentang keadaan wilayah-wilayah negara-negara ASEAN itu ya. Nah itu ya penjelasan secara umum dari Bapak dicukupkan sampai di sini dulu tentang ya letak secara astronomis maupun secara geografisnya seperti itu, dan sudah dijelaskan batas-batasnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian boleh melihat peta ASEAN ya, bisa dilihat di Google mungkin atau di YouTube tentang wilayah ASEAN. Dan untuk lebih jelasnya silakan kamu pelajari di LKS atau di sumber-sumber buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan materi kita, pembahasan materi kita itu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara kita ini, di negara ASEAN. Jadi hubungan antara wilayah dalam ruang lingkup negara ASEAN. Nah, penjelasan di Bapak cukup sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya tinggal nanti kita akan dilanjutkan lagi kepada materi lebih jelasnya lagi tentang bab ini ya. Akhiri dari Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.